Oke, baik. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Terima kasih yang hadir di Google Meet ini. Jadi hari ini saya mohon maaf sebetulnya saya tidak bisa melakukan kuliah online. Kuliah offline di kampus karena saya harus ada sesuatu yang harus saya kerjakan jam 10. Jadi kalau saya ke sana tidak kekejar waktunya. Jadi saya pikir kita lakukan online saja. Dan hari ini topiknya sebentar saya share ininya. Tapi sebelum saya share, mungkin mengingatkan saja yang belum absen silakan absen. Kemudian untuk apa namanya, pertemuan inilah pertemuan ke-11 ya. Pertemuan ke-11 artinya kita 11, 12, 13, 14 ya, berarti kita sisa termasuk hari ini ada 4 perkuliahan. Kemudian UAS ya. Tapi saya inginnya mengumpulkan nilai UAS itu dari 2 kuliah terakhir yang namanya mini seminar. Jadi nanti saya beritahu seperti apa. Jadi pada saat UAS itu mungkin kita akan sekedar verifikasi aja ya. Mungkin karena harus ada ujian, mungkin saya hanya melakukan verifikasi. Ya, simpel-simpel aja lah. Mungkin nanti tugas mengerjakan soal ujian pilihan berganda atau model seperti itulah. Nanti kita lihat. Oke, ya dari perkuliahan yang terdahulu, apakah mungkin sejauh ini, karena kan waktu minggu lalu saya sudah katakan materi itu sudah tuntas sebetulnya, plus hari ini tuntas ya. Tapi apakah ada pertanyaan yang mungkin ada dari kuliah sebelumnya, atau ya mungkin kita mengalir saja nih, karena saya akan melakukan review dari seluruh perkuliahan pada hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, tidak ada. Aman ya. Oke. Saya cek dulu, ini udah kelihatan ya presentasinya ya, karena saya menggunakan hanya satu screen. Tolong cek dong, Peter, kelihatan ya presentasi udah? Oke, saya mulai ya. Baik, selamat pagi. Kita mulai ya perkuliahan hari ini, pertemuan ke-11. Nah, hari ini saya membahas adalah sebetulnya ini intisari atau saya bilang sebagai kompilasi, dan juga nanti ada satu bagian atau 2 bagian yang saya tambahkan untuk membuat teman-teman lebih paham di sini bagaimana suatu proposal yang kita expect ya. Maksudnya yang kita expect di Universitas Pradita. Ya, karena kita menggunakan standar dan juga prinsip-prinsip yang digunakan di kampus kita. Jadi judul hari ini adalah constructing the proposal atau mengkonstruksi. Jadi kita sudah paham kita harus misalnya membuat apa, judulnya bagaimana mencari judul, bagaimana mencari referensi dan artikel pendukung argumentasi kita, bagaimana menyusun yang namanya tabel atau argumen tentang kebaruan ya, state of the art, kekinian ya, dan juga bagaimana membangun argumen summary atau menyimpulkan artikel atau jurnal atau buku sebagai pendukung argumen kita. Kita juga paham mengenai kemarin saya juga melakukan review lagi metodologi penelitian, ya satu semester sendiri sebetulnya. Dan juga yang terakhir minggu lalu kita bagaimana menyusun abstrak. Nah, hari ini kita mencoba melihat lagi bangunan-bangunan kayak kita nyusun puzzle ya, kayak nyusun Lego itu. Ya kita mau bikin bangunan apa nih, konstruksi, contohnya Lego Anda beli, ini harus jadi misalnya mobil. Ya jelas untuk membuat mobil kalau kita biasa bermain kayak Lego gitu, kita ngumpulin dulu semuanya, unsur-unsurnya, ya rodanya, bagian atapnya, bagian badan, pintu dan sebagainya, kemudian menyusunnya dengan instruksi ya, kemudian menjadi sebuah bangunan yang utuh, yang lengkap. Jadi sebetulnya memang ini proposal itu adalah design by instruction, jadi bukan desain suka-suka gitu. Karena memang
sudah baku di seluruh dunia seperti ini, dan kita pakai yang dipakai oleh Pradita. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan review dari komponen itu sendiri, komponen proposal, bangunannya itu apa. Kemudian saya akan bahas mengenai menggunakan standar. Ya. Standar itu ada paling tidak 3 yang kita pakai. Ya. Standar tentang penulisan, standar tentang apa yang aturannya, ya instruksinya, dan kemudian nanti kita juga bicara mengenai masalah etika dan privacy ya. Ini penting ya teman-teman ya, dalam penelitian itu apapun penelitian Anda melakukan penelitian apapun, model penelitian apapun, jangan lupakan tentang etika dan privacy. Ya, privasi bahasa Indonesia apa ya? Privasi ya. Dan juga terakhir kembali constructing proposal itu seperti apa. Oke, yuk kita mulai. Kalau ada yang bertanya silakan disela saja, nyalakan mic-nya karena kebetulan saya tidak melihat Google Meet-nya karena saya hanya satu screen. Jadi saya hanya fokus di presentasinya. Oke. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya atau pertemuan pertama bahkan itu kita melihat bahwa skema proposal itu tipikalnya kayak gini ya. Jadi diagram alir seminar tugas akhir ya. Mohon maaf kalau ini tulisannya masih skripsi. Ternyata pada panduan yang baru, ini saya masih pakai panduan yang lama, yang hanya skripsi. Tapi sekarang tugas akhir itu tidak saja berbentuk skripsi, tapi juga berbentuk misalnya karya akhir seperti karya ilmiah, jurnal, proyek, pameran dan sebagainya. Jadi tugas akhir ini tidak saja di sini berarti skripsi. Ini saya ambil dari panduan tugas akhirnya Pradita ya. Jadi artinya kita nanti kita lihat aja seperti apa ya. Jadi ini sebetulnya proposal itu tepatnya itu nanti ada flow-nya atau bagian alirnya seperti ini. Jadi Anda diminta nanti paling kalau nggak salah di semester 8 semester habis ini adalah bagaimana melakukan penyusunan proposal yang sebetulnya yang kita belajar satu semester kan ini ya. Nah, kemudian ini Anda juga harus mendiskusikan atau melakukan yang namanya konsultasi proposal ini kepada dosen pembimbing. Bagaimana materinya? Jelas di sini biasanya nggak sekali jadi ya teman-teman. Nah, saya juga mengalami hal itu. Namanya proposal yang sebelum disidangkan itu atau diseminarkan itu pasti butuh revisi berkali-kali. Kalau syukur-syukur waktu proposalnya sangat bagus ya paling revisi 1-2 biasanya masalah bahasa atau masalah kekurangan yang sangat minim ya. Tapi kalau misalnya masih nggak nyambung ya, ada pernah tuh mahasiswa bikin proposal yang nggak nyambung antara misalnya judul dan metodologi misalnya. Ya jelas harus diperbaikannya banyak gitu. Nah, harapan saya setelah kita memahami setelah satu semester ini bagaimana menyusun proposal yang baik, itu perbaikannya minim. Jadi artinya Anda tidak perlu terlalu banyak di langkah ini dan Anda bisa langsung mengajukan atau mendapatkan persetujuan dan kemudian ada prosedur namanya pendaftaran seminar proposal ya setiap mahasiswa dilakukan jadwal seminar proposal. Nah, inilah yang sebetulnya jadwal seminar proposal ini yang mau saya capai di akhir kuliah ini. Nah, di pertemuan ke-13-14 itu saya ingin melakukan yang namanya mini seminar proposal. Jadi ibaratnya ini sparring partnernya pura-puranya saya ini, kami ya bukan saya sendiri. Kami ini adalah sebagai penguji, Anda sebagai yang diuji. Jadi ini simulasi. Kita tidak melihat karena ini bisa jadi ini bukan proposal akhir Anda, bisa jadi ini hanya untuk melakukan simulasi, tapi akan lebih baik kalau memang ini adalah tugas akhir Anda. Jadi Anda nggak perlu kerja 2 kali, nanti waktu semester depan Anda nyiapin lagi proposal yang sesuai dengan yang harus Anda capai. Ya. Nah, kemudian barulah disetujui, barulah dia disetujui dan dijalankan sebagai tugas akhir. Nah, saya kembali kepada struktur dari proposal itu sendiri. Kita sudah bahas persatu nih. Jadi yang pasti ada bagian judul. Ya, judul itu seperti yang pernah saya katakan.
Judul harus singkat, jelas, mengandung semua yang mau dibahas dalam proposal, dalam penelitian itu, namun juga harus menarik gitu ya. Kemudian kita bicara mengenai eh, pendekatan atau metode ya, thesis statement atau metode ya. Ini kita bicara mengenai masalah adalah atau sebetulnya gini, eh, pertanyaan dari penelitiannya itu apa? Pertanyaan penelitian itu yang mau jawab apa? Termasuk di sini hipotesisnya. Jelas di sini berkaitan juga dengan referensi ya. Referensi di sini yang masuk ke dalam preliminary research dan discussion ini ya, ini sebetulnya adalah membahas argumentasi Anda dibangun berdasarkan tulisan atau referensi orang lain apa, di mana, kapan, dan itu Anda pakai untuk mendukung argumentasi Anda mempertahankan statement ini. Setelah itu kita bicara kemarin metodologinya yang dipakai untuk membuktikan atau mendukung dari argumentasi itu Anda itu apa, data apa yang Anda pakai, cara ambilnya gimana, apakah Anda cara mengambilnya dengan data sendiri, misalnya dengan melakukan percobaan, melakukan penelitian sendiri, atau melakukan pengolahan data orang lain, eh, maaf, melakukan pengolahan data yang dilakukan oleh data publik bukan orang lain ya, bisa juga. Tapi memang kalau kita ini biasanya, apalagi kalau kita bekerja dengan teknis ya, IT, biasanya kita menghasilkan data sendiri. Makanya metode yang dipakai apa? Misalnya metode yang diambil adalah pengambilan data dari streaming IoT sensor ABC pada waktu eh, tanggal sekian sampai tanggal sekian periodenya. Itu kita harus jelas tuh metodologinya kita ngambil apa. Kembali kenapa kita harus jelas di sini pendekatan dan metode. Kembali saya ingatkan bahwa namanya penelitian kita itu terbatasi oleh dua ya, biaya dan waktu. Jadi kita tidak bisa melakukan penelitian yang memang luar biasa panjang atau luar biasa mahal. Nah, karena batasan dua itu, biaya dan waktu, makanya kita membuat batasan-batasan, dan itu memang harus dijelaskan dalam approach pendekatannya bahwa kita melakukan ini untuk melakukan simulasi ABC ya dengan periode seperti ini. Kenapa harus melakukan seperti ini ya? Untuk mewakili ya, seperti kalau kalau yang namanya penelitian yang melibatkan seluruh responden itu kan namanya sensus ya. Jadi kalau ada biasanya kan didatangi petugas sensus kan 5 tahun sekali. Karena setiap orang harus didata informasinya, namanya, tanggal lahir, pekerjaannya dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan sensus, sensus itu kan karena dilakukan ke seluruh Indonesia, ke seluruh populasi, itu biayanya pasti mahal kan, karena harus menanyai 270 jutaan penduduk Indonesia. Ya kita hitung biayanya dari biaya kertasnya untuk bikin formulir, biaya orangnya yang datang, dan seterusnya. Mahal sekali. Tapi kalau kita, makanya ya ambil kasus dalam hal ini contoh BPS ya, ingin melakukan penelitian tentang daya beli masyarakat di daerah tertentu, maka dia sampling saja. Misalnya di daerah Menteng, dia ingin tahu daya beli masyarakat usia 18 tahun, dia sampling, ngambil misalnya 100 orang, dia sampling saja mewakili seluruh usia 18 di daerah itu. Dengan demikian dia dapat gambaran. Jelas untuk mengambil sampling, dalam metodologi penelitian juga kita bahas syarat-syarat sampel itu seperti apa. Ya, seperti saya bilang, kalau Anda punya populasi, biasanya jumlah yang optimal itu 30. Optimal itu 30 dalam satu populasi. Itu biasanya sudah mewakili. Tapi tidak mesti harus 30. Kalau sampel Anda misalnya 10.000 atau 100.000, masa 30 yang diambil ya. Harus lebih. Itu ada hitungannya untuk menentukan jumlah sampel. Kemudian proposal itu harus memuat hasil sementara dan diskusi ya, belum merupakan hasil akhir ya, kembali. Dia adalah hasil sementara yang kita perkirakan dari hipotesis ya. Jadi bisa dimasukkan ataupun tidak apa-apa. Anda membahas metodologinya juga nggak apa-apa. Hasil sementaranya kan kita belum dapatnya, jadi artinya metodologi itu sebetulnya sudah satu cara untuk mendapatkan hasil. Ya, jadi ini bisa masuk, bisa enggak. Nah, yang penting juga biasanya proposal itu Anda harus masukkan yang namanya rencana kerja. Biasanya bentuknya bagan atau tabel. Jadi bagan tabel itu
apa namanya, Anda ingin melakukan pertama ngapain dulu, kedua ngapain. Jadi, penguji atau yang membaca proposal itu paham step by step prosesnya seperti apa, termasuk timetable. Implication of research dan list of references ini Anda bisa tampilkan dalam uh, uh, latar belakang penelitian ya namanya, supaya memahami ini sebetulnya untuk apa sih gitu loh. Jadi kan Anda melakukan hal ini kan ingin memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan, berbentuk apa seperti itu. Ya, ini struktur saya ingatkan kembali, dan yang terakhir yang kemarin ya abstrak ya. Artinya abstrak itu memang dikonstruksi paling akhir. Karena kita sudah melakukan langkah-langkah ini satu persatu baru kita ke abstrak. Jelas minggu lalu kita sudah diskusi abstrak yang baik itu seperti apa, satu paragraf 150 sampai 200 kata dan memuat 3 bagian kan, apa yang mau dicapai, apa yang dilakukan, metodologinya apa, hasilnya apa. Makanya kan abstrak yang ada pada proposal bisa jadi berbeda pada saat nanti abstrak pada laporan. Kenapa? Karena abstrak pada proposal kan belum mengandung hasil. Jadi dia belum mengandung hasil. Jadi dia baru berupa namanya sampai metodologi. Nah, abstrak pada laporan itu sudah mengandung hasil dan saran atau simpulan. Gitu. Jadi berbeda. Dan itu memang biasa gitu. Jadi waktu nanti, jadi jangan dipaksakan untuk memuat hasil pada abstrak proposal. Ya aneh aja gitu. Ada belum melakukan apa-apa sudah punya hasilnya, itu kan aneh. Tapi paling tidak memuat tadi ya. Ini mau ngapain, mau mencapai apa, dan metodologi yang digunakan apa. Dan kalau bisa Anda masukkan hipotesis atau perkiraannya seperti apa. Itu cukup sebetulnya untuk abstrak dalam proposal. Ya. Nah, kita lihat standarnya ya, Mas, satu-satu ya. Contohnya saya udah buka. Oke. Sejauh ini ada yang mau bertanya? Masih paham ya, karena ini sebetulnya masih simpulan dari yang sebelumnya. Nah, oke. Nah, di depan Anda ini ada, kebetulan saya ambil dari, dan Anda nanti bisa klik juga, itu sudah, ini publik loh kalau untuk seluruh anggota Pradita. Kegedean. Bentar. Nah, teman-teman saya sarankan sebelum melakukan mini seminar 2 minggu lagi, dan juga sebelum melakukan proposal, yang benerannya, ya Anda tolong kembali lagi Anda ambil versi terakhir dari buku panduan penulisan tugas akhir Universitas Pradita. Saya sudah ambil ini, walaupun di sini tulisannya 2021, ternyata beda sama yang 2021 yang saya punya. Jadi makanya kalau teman-teman di sini ada linknya nih, udah saya kasih. Ini linknya, bisa ambil yang terbaru. Ya, artinya di sini kita melihat bahwa langsung saja sebetulnya nah, tugas akhir ya, yang ini yang berbeda, bahwa tugas akhir yang ada di Pradita itu adalah skripsi. Ya, tahun lalu jurnal belum masuk gitu, jadi karya itu belum. Jadi ini baru 2 tahun lalu, 2 tahun lalu belum. Jadi pertama skripsi ya, skripsi, kemudian yang kedua itu bentuknya tugas akhir. Makanya tugas akhir itu karya ilmiah, dibuat oleh oleh mahasiswa, ya, menggunakan kaidah-kaidah ilmiah dan kaidah perancangan tugas akhir. Ya, tugas akhir dapat berupa karya, produk desain, prototipe termasuk di sini, maupun proyek. Hasil dari tugas akhir berupa karya dan produk desain yang dipamerkan, diajukan sebagai hak cipta dan hak paten sederhana. Sistem aplikasi maupun konsep perencanaan dapat dipublikasikan pada jurnal nasional maupun jurnal internasional. Makanya kalau Anda targetnya tugas akhirnya jurnal, ini sudah masuk dalam kriteria. Ya. Nah, kembali, tapi tadi seperti yang saya, mungkin dari teman-teman Riko, Peter, sama Justin, itu tolong dicek lagi ya sama 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 Pak Daski, karena kalau kita melihat panduan
tugas akhir itu seperti yang saya katakan, ini sama ya, kalau karya ilmiah itu sifatnya individu, makanya ini nggak berubah nih dari sejak saya baca dari 2021. Nah, kalian tolong cek lagi lah seperti diskusi kita tadi pagi. Ya. Dan kalau karena sekarang nih mungkin saya fokus di sini ya, karena kalau untuk yang skripsi kayaknya tidak terlalu banyak berbeda ya, karena skripsi ya skripsi gitu loh. Ya. Tapi kalau yang tugas akhirnya karya ilmiah ini ternyata rambu-rambunya teman-teman tolong pahami ya. Ya, bahwa pertama ini saya hanya merefer kepada peraturan yang ada di sini ya. Ini individu, kemudian Anda harus menyertakan dalam karya ilmiah itu adalah dosen pembimbingnya. Saya pikir kalau yang sudah pernah membuat masukin ke jurnal ini paham ya, tapi ini mungkin sebagai pengingat lagi. Kemudian usulan judul dan dosen diteruskan kepada program studi dan seterusnya. Dan draft ini, nah kita lihatnya draft seperti apa. Mahasiswa menyusun karya ilmiah mengikuti format atau template jurnal ilmiah yang dituju. Nah, beda-beda nih. Nanti kita lihat beberapa ininya ya, beberapa perbedaan-perbedaan yang ada. Dan kemudian ini juga harus mendapatkan letter of acceptance. Ya, tugas akhir yang berbentuk karya ilmiah publikasi wajib dibuktikan dapatnya letter of acceptance dari artikel jurnal yang dikirim. Nah, sambil minum ya. Ini yang kadang-kadang LOA ini yang lama. LOA itu bisa cepat, bisa lama, tergantung kita milih jurnalnya seperti apa. Anda bisa milih jurnal itu, tanyakan kepada dosen pembimbingnya, misalnya mau kategori mana nih, Sinta 1, 2, 3. Kalau tidak salah, kita minimum harus 2 bagus, tapi 3 masih dibolehin. Kalau saya menyarankan, kalau bisa, demi ilmu pengetahuan dan demi juga ini pencapaian Anda secara individu, targetnya Sinta 1, Sinta 2. Itu, Sinta 1, Sinta 2. Kebanyakan yang kemarin-kemarin itu masukin Sinta 3, which is masih oke, tapi memang gengsinya agak kurang. Jadi memang artinya Sinta 3 itu memang dibolehkan, tapi gengsinya atau ininya kurang tinggi lah, kurang kredibel istilahnya. Nah, kalau 45 kalau saya saran tolong dihindari. Apalagi kalau nggak ada di Sinta gitu. Berarti itu kan apa sih namanya? Jurnalnya abal-abal istilahnya ya. Jadi dia mau cari duitnya aja gitu. Karena memang benar nanti waktu Anda sudah di LOA, letter of acceptance biasanya, ada satu proses di mana untuk diterbitkan mereka biasanya minta Anda melakukan transfer. Nah, itu besarannya tergantung dari jurnal yang kita tuju itu. Nah, kalau yang lainnya nih kayak misalnya nih karya akhir nih, biasanya nih anak arsitek atau anak sipil biasanya tuh. Karya akhir tuh bisa berupa kelompok dan juga yang namanya proyek akhir juga bisa kelompok. Nah, saya ingin melakukan langsung ke bagian proposal nih. Nah, ini bab 4 ya. Panduan proposal dan tugas akhir. Jadi Anda tolong nanti lihat lebih detail ya. Perhatikan yang namanya, ini kadang-kadang simple tapi suka lupa tuh. Nah, teman-teman ya. Ini loh, kayak misalnya aturan font ya, Times New Roman 14 judul ya. Kemudian untuk untuk isi halaman isi juga menggunakan font yang mana itu harus. Nah, ini misalnya kata pengantar itu pakai Times New Roman font 12 ya. Ini pasti Pradita memang merujuk pada satu satu referensi ya, misalnya APA, kebanyakan APA. Abstrak kita ikuti. Jadi Anda ikuti aja di sini. Abstrak adalah rangkuman 250 kata di seluruh bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, memuat kata kunci. Yang suka kelupa tuh biasanya adalah penempatan gambar ya, keterangan gambar dan keterangan tabel yang kemudian juga lupa dibuatkan daftar tabel, daftar gambarnya, dan daftar lampiran juga. Ya itu
ini simple, apa namanya, biasanya remeh-temeh tapi lupa gitu loh. Dan itu apa artinya jangan sampai Anda kerja 2 kali gara-gara nggak ngikutin ininya. Ya. Eh, ini Anda bisa baca, tapi artinya ini perumusan dari pendahuluan dan sebagainya. Dan kalau kita lihat di sini, ya mana ya, terus. Nah ini, nah sebetulnya yang ini, ya, ini sebetulnya waktu kuliah pertama pernah saya bahas juga. Jadi artinya bahwa yang namanya proposal tugas akhir, ya yang nanti Anda akan satu persatu akan lakukan di semester depan itu, Anda melakukan yang kiri ini. Anda melakukan dari judul, persetujuan sidang proposal, pernyataan orisinalitas, dan seterusnya, abstrak ya. Dan Anda harus memuat yang namanya bab 1, bab 2, bab 3. Ya, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian. Dan dengan metode yang Anda sudah ketahui sebelumnya, bagaimana melakukan tinjauan pustaka, melakukan yang namanya penyimpulan atau summary dari jurnal yang Anda pakai, seharusnya itu bisa bab 2 itu langsung bisa terjawab dengan tabel-tabel SOTA, tabel kekinian, ya yang Anda punya bisa dijabarkan lagi dalam bentuk tulisan. Nah itu teknik summary namanya. Anda bisa melakukan tinjauan pustaka dengan cepat. Kalau pendahuluan Anda ya ini untuk apa dan seterusnya, sistematika tabel-tabel ada di sini semua. Dan metodologi Anda lakukan mau melakukan apa untuk penelitian. Nah, ini adalah panduan dari 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 Pradita. Nah, pertanyaan saya sejauh ini teman-teman udah punya dokumen ini kan ya? Atau ada pertanyaan nggak di sini? Atau baru sekali lihat jangan-jangan? Udah semua dong ya? Gimana? Udah punya semua ya? Udah kepake berapa kali juga kan? Cuman tolong lihat yang terbarunya seperti apa. Ada pertanyaan mengenai panduan dari Pradita? Saya pikir sih itu sangat substantif ya, sangat sangat prinsipal ya kalau kita kan ini sendiri, kita memakai punya kita sendiri. Nah, lanjut ya. Nah, berikutnya referensi yang kita gunakan untuk menulis proposal adalah aturan penulisan sitasi ya. Kalau tadi sebetulnya kita memakai yang namanya APA ya. APA sekarang udah edisi 7, revisi 2020. Ya, dengan APA ini sebetulnya dia tuh komplit ya. Semua dibahas di APA, dari font, dari penulisan, dan sebagainya. Tapi kan kita tahu bahwa Pradita sudah mensyaratkan kalau untuk font, teknik penulisan judul, dan sebagainya menggunakan tadi apa, Times New Roman, spasi 1,5, dan seterusnya. Jadi kita nggak usah pusingkan itu. Nah, yang kita perlu perhatikan lagi, karena walaupun ada di Pradita, di panduan Pradita mengenai mereka menggunakan juga APA, tapi mungkin saya perlu melakukan apa namanya sedikit gambaran lagi, mengingatkan teman-teman ya bahwa apa sih sebetulnya yang dimaksud atau yang diinginkan dalam sitasi yang menggunakan gaya atau style APA. APA itu sendiri kan American Psychological Association, tapi walaupun ini manualnya orang psikologi, tapi ternyata digunakan oleh hampir seluruh teknik karya penulisan ilmiah, penulisan karya ilmiah di seluruh dunia, paling sering dipakai, terutama perguruan tinggi ya. Jadi semua dipakai di sini. Jadi tidak saja dipakai untuk urusan masalah sosial science atau health, ya, tapi semua teknik juga pakai ini. Nah, yang penting diingatkan, selain panduan tadi, Anda mungkin saya perlu ingatkan lagi, misalnya ya, kalau Anda mensitasi ya atau mengquote lebih dari satu penulis itu apa namanya, penulisannya harus seperti ini. Misalnya ini ada dalam parafrase seperti ini, Sendak dalam kurung 2015 mengatakan bahwa A, B, C, D, ya. Atau dia
dicatat sebagai citasi yang seperti ini dan ditulis halamannya. Sendak, 2015, page 2. Di mana ya kemudian Sendak itu dijelaskan kembali dalam daftar literatur Sendak dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dalam Anda melakukan atau mendukung argumentasi Anda itu kan harus Anda mengutip yang namanya pernyataan orang lain yang Anda pakai untuk mendukung argumen. Nah, ini ada panduannya untuk satu pengarang, dua pengarang ya. Misalnya according to Sendak dan Wise ya, atau Sendak dan Wise ya, atau lebih dari satu kita pakai et al. Jadi misalnya orangnya lebih dari 3, Sendak dan kawan-kawan gitu ya. Et al. Ya, seperti ini. Ya. Anda bisa, ini sudah saya kasih juga, Anda bisa pakai atau parafrase ya. Ya, parafrase sama tekniknya, kalau ini kan dia direct quotation, jadi artinya tidak ada yang dirubah dari kalimat aslinya. Imagination is crucial, jadi tidak ada. Tapi kemudian Anda melakukan parafrase, imagination is crucial, dia ada parafrase sebagai misalnya kalimat di sini children must develop imagination. Ini kalimat Anda sendiri yang diambil dari pernyataan si Sendak. Ini sama, jadi Anda bisa melakukan Sendak 2015 atau Sendak, 2015 sebagai yang namanya di bagian dari parenthetical citation. Juga berlaku sama kalau misalnya lebih dari 3. Ini kita harus latih ya. Dan sebetulnya kalau Anda menggunakan aplikasi word processing kayak siapa namanya itu, Microsoft Words, ini memang ini juga termasuk bagian dari fitur yang bisa Anda pakai untuk melakukan citasi dengan mudah, bahkan memasukkan sumber referensinya seperti apa, jadi Anda tinggal terakhirnya tinggal mendapatkan ininya list dari referensinya dengan cepat. Untuk teknik di Microsoft Word atau pakai Google Docs itu saya serahkan kepada masing-masing Anda semua. Tinggal pilih yang mana atau pakai extension yang mana. Kalau misalnya Anda pakai Google Docs biasanya tidak menjadi fitur yang embedded di dalam aplikasinya. Kalau tidak salah di Microsoft Word itu sudah embedded fungsi untuk citasi. Tapi kalau di Google Docs Anda harus pasang extension. Tapi itu juga sangat membantu Anda. Jadi Anda pilihlah teknologi yang paling membantu Anda tuh yang mana dan biasanya yang mana. Ya, kemudian dalam panduan APA ini juga kita lihat tanggal ya. Tanggal itu tidak perlu tanggal yang spesifik, tapi hanya publikasi tahunnya kapan yang dipakai. Ya, kemudian nama ya, nama tuh biasanya kita menggunakan nama belakang. Jadi kalau nama belakangnya saya Arya Sanjaya, tulisnya Sanjaya, Arya seperti itu. Atau dalam tulisannya Sanjaya dan Sanjaya dan misalnya Justin Timberland ya, Sanjaya dan Timberland, nah seperti itu. Kita lihat lagi misalnya adalah penulisan dari reference list ya. Nah, reference list ini ada contohnya ya. Oke, ini dia nih. Jadi contohnya aja langsung kita lihat bahwa ini juga penulisannya teman-teman harus seperti ini. Jadi dia itu judulnya atau pengarangnya, maaf, kalau ini dalam hal ini tidak punya pengarang, tapi kemudian itu dia harus indentasi satu. Ya. Ini penting ya. Jadi ini penting karena memang aturan yang dilakukan seperti ini. Coba kita lihat. Oh, ini contoh misalnya dari buku. Maksudnya yang ini ya, masuk satu buku dengan subtitle ya. Nama belakang, si Fraser, nama depannya bisa disingkat C saja. Tahun 2017 dalam kurung. Biasanya ya ini kadang-kadang simple tapi suka lupa. Jadi dalam APA itu tahun itu selalu di dalam kurung. Ya diingat-ingat ya. Tahun selalu dalam kurung. Jadi jangan sampai Anda tuh bablas istilahnya ya. Fraser C, bablas aja 2017. Kurungnya jangan lupa karena ini adalah standarnya. Kemudian judulnya itu dalam miring ya, dalam miring, kemudian penerbitnya.
sama seperti di bawah gitu ya, ini sama, ini 2 orang ya, kemudian dalam kurung tahunnya, judulnya miring, penerbitnya. Ya, kemudian kalau ada spesifik dalam dalam halaman tertentu, itu disebutkan di sini misalnya. Kemudian kalau Anda ngambilnya di jurnal yang ada punya doi number, ya, doi number, itu Anda bisa cantumkan doi number-nya di sini. Ya. Jadi penerbitnya itu mungkin Anda nggak tahu kan, biasanya kalau jurnal itu ada doi number-nya ya, jadi Anda langsung seperti ini. Dan kemudian artikel majalah, contohnya seperti ini, sama, ya. Tapi Anda cantumkan HTTP-nya, linknya kemana. Jadi kalau buku biasanya kan misalnya double D, udah ketahuan lah bahwa dia terbitkan 2018. Wikipedia, ya walaupun Wikipedia kalau di dalam Pradita kan tidak boleh digunakan sebagai referensi, tapi memang ya ini contohnya adalah bukan hanya Wikipedia, tapi website yang lain ya. Anda bisa lakukan juga referensi seperti ini. Nah, ini APA nih. Ada pertanyaan nggak mengenai APA? Saya pikir ini adalah suatu pemahaman yang standar ya, karena di sini sebetulnya kalau kita lihat di Pradita itu sendiri itu memang dibahas kan cara penulisan. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ini juga Pradita memasukkan di sini ya. Nah, menggunakan juga bagian referensi, menggunakan juga adalah minimum 5 jurnal, minimum 5 jurnal maksimal 5 tahun ke belakang dan 5 buku. Jadi teman-teman jangan sampai kurang ya, dari 5 plus 5 ya. Jadi kalau Anda nanti melakukan proposal atau mengajukan proposal, jangan lupa yang ini. Anda harus punya minimum 5 jurnal dan ya bukan atau, dan 5 buku. Ya, tolong diingat-ingat. Dan karena menggunakan APA ya sama gitu loh, bahwa ini aturannya seperti ini. Nah, contoh di sini ya, kalau kritik saya ini kadang-kadang memang eh, ya ini tetap ya. Tapi makanya yang namanya tahun di dalam apa penulisan referensi itu memang harus sesuai APA atau harus dalam kurung ya. Ya ini mungkin waktu bikin saya nggak tahu pakai versi berapa, tapi kita pakai versi 7 ya, yang tahunnya dalam kurung. Jadi tolong diingat-ingat ya, tahun harus dalam kurung. Ya. Karena itu adalah apa namanya APA 7. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Lancar-lancar aja? Tidak ada pertanyaan? Dan saya harapkan kalau dipahami ya, nanti kalau soalnya nanti kadang-kadang kalau lupa itu, waktu dosennya nanya, ini kenapa nggak gini 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 gitu. Jangan sampai ya. Tapi kita harapkan itu dipahami. Oke. Nah, referensi yang ketiga itu biasanya kita melihat pada yang namanya kalau kita melihat ini kan di Pradita, Pradita merujuk pada APA. Tapi waktu kita nanti melakukan tugas akhir berbentuk karya ilmiah itu sendiri, jurnal contohnya, kita harus merujuk pada jurnal yang dituju itu punya aturan apa. Ya, itu juga harus kita lihat. Contoh misalnya kita mau masukkan ke jurnalnya Pradita. Ya kebetulan yang ini ya, ini coba kita buka. Nah, jurnalnya Pradita sendiri ini. Kan jurnal Pradita macam-macam nih, ya. Ini contoh saja, mungkin Anda mau mentargetkannya ke jurnal yang lain. IEEE boleh dan sebagainya boleh ya. Saya hanya sebagai contoh. Ya, dan sebetulnya paling gampang sebetulnya kita masukin jurnal Pradita lah ya, kita sendiri untuk memperkaya kita punya. Cuma ini terbitannya 2 kali setahun ya, 2 kali setahun, Maret dan September. Oh oke, jadi sebetulnya kalau Anda yang mau lulus tahun depan berarti Anda ngejar yang Maret ya sebetulnya. Saya sendiri belum tahu siapa yang mengurus editorial timnya ini siapa nih. Jadi editor in chiefnya Pak Hendra, editorial boardnya Pak Handri, Pak Rektor, Pak Handri, Pak Wahyu, Pak Ibu Herlina, Pak Rinto.
Oki adalah managing editor. Udah ketahuan lah ini sebetulnya istilahnya cincai lah kalau di dalam ini udah ketahuan nih siapa aja nih. Ya ada pendekatan khusus lah kepada para editor film ini supaya termuat gitu. Cuman kita lihat dia eh, indeks di Garuda neliti base bentar, Sintanya mana ya? Di Google Scholar iya, Sintanya belum. Ya mungkin ini satu ini ya karena belum masuk Sinta dan kita mensyaratkan Sinta 1 dan 2 ini mungkin menjadi satu ini juga satu suatu pertimbangan ya. Tapi nggak apa-apa. Saya hanya kalau Anda mentargetkan pada satu jurnal, ini contoh aja nih. Anda biasanya akan ketemu ini nih template. Nah, template ini sebetulnya tergantung dari jurnalnya. Ya, contohnya kalau dalam hal ini, contohnya jurnalnya Pradita ini, dia pasti punya template ini, ya. Dan Anda harus ikuti, ya. Nggak ada pilihan lain, Anda harus ikuti. Kenapa? Kembali saya pernah bilang, yang namanya jurnal itu biasanya kita ngirim, kita nggak tahu di ujung sananya itu siapa yang mereview. Siapa yang mereview, bagaimana mereka mereview, dan apa komennya, kita nggak tahu. Makanya untuk meminimalisir kita ditolak, ya, kita harus selengkap mungkin atau sekomplit mungkin mendekati template yang diinginkan. Contoh di sini, judul penelitian ditulis dengan font Times New Roman 14, yang ini kan, capitalize each word, jadi J besar, A besar gitu ya. Jadi jangan sampai eh, tidak dilakukan seperti itu. Center, bold, judul artikel maksimal 16 kata. Ikuti saja. Kemudian penulisan nama penulis tulis lengkap, gelar tidak perlu dan seterusnya. Jadi Anda harus ikuti satu persatu seperti ini. Formatnya seperti ikuti saja. Abstrak itu biasanya kemudian abstrak itu ditulis dalam 2 bahasa, satu menggunakan teks Jerman 10. Nah, biasanya memang begitu. Abstrak itu biasanya lebih kecil. Spasi 1 dalam bahasa Inggris cetak miring. Nah, ini kadang-kadang kecil, simple, tapi suka lupa ditolak gitu loh. Gara-gara kita nggak pakai miring untuk yang bahasa Inggris, kita sudah dibalikin, suruh benerin gitu. Iya, kalau misalnya yang balikin itu ngasih tahu kamu salahnya di sini loh gitu. Kadang-kadang cuma dibalikin doang teman-teman. Bingung kita ini salah di mana ya gitu. Makanya kita harus ikuti aja ya seperti itu. Dan pendahuluan misalnya dia pakai ini font, biasanya malah justru abstrak itu dikasih fontnya yang lebih kecil ya. Ini kayaknya sama kalau Pradita. Dan Anda ikuti aja ininya formatnya. Pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan. Jadi nggak perlu dibikin kalau mereka dalam bahasa Indonesia, Anda nggak perlu minta dalam bahasa Indonesia, Anda tinggal ikuti aja. Anda tidak perlu kreatif menggunakan misalnya gaya-gayaan itu, research approach, something gitu ya, nggak usah lah, ikuti aja. Ikuti saja apa yang ada di template. Dan itu membuat kita akan lebih meminimalisir kemungkinan kita ditolak oleh suatu jurnal. Nah, biasanya kalau internasional punya yang lebih kompleks ya. Contohnya IEEE. IEEE ini adalah publikasi ilmiah yang untuk engineering ya. Dan dia punya banyak format gitu. Nah, kalau Anda nanti lebih banyak menulis dan kesempatan untuk mendapatkan conference di IEEE misalnya itu formatnya beda. Contohnya ya, misalnya saya ambil tadi untuk conference dan original formatnya saya nggak tahu latex itu ada jenisnya ya, pakai Word aja misalnya gitu ya, download template ya. Ini mereka punya punya uh, punya pendekatan biasanya dua kolom. Coba kita lihat ya. Biasanya kalau IEEE itu punya 2 kolom. Conference template A6, oke, 4. Punya 2 kolom. Dan ini kalau Anda menggunakan Google Docs agak sulit, tapi kalau menggunakan kayak Microsoft, kenapa nih? Tahu.
Kalau 2 kolom itu, sorry ya saya. Jadi kalau, IEEE biasanya menggunakan 2 kolom, dan seperti saya bilang kalau Anda menggunakan Google Docs biasanya itu, lebih sulit ketimbang menggunakan Microsoft Word. Tapi ini pilihan, kembali ini pilihan. Kalau Anda biasa menggunakan Google is okay. Yang penting bagaimana mendapatkan, hasil yang diinginkan. Coba saya lihat apakah saya udah pernah ngambil ya. Nggak pernah saya ambil. Oke lah, nggak apa-apa ya. Kita lanjut aja dulu ya. Jadi kalau IEEE itu biasanya dia 2 kolom. Kalau, 2 kolom jadi artinya Anda harus bisa menempatkan gambar tabel itu yang sesuai di 2 kolom yang ada dalam satu halaman. Oke. Nah, itu IEEE dan ya template pada jurnal yang dituju. Nah, jadi referensi kita, standar kita yang pakai adalah sesuai dengan yang ini. Oke. Nah, sebelum ini juga saya kemarin dulu pernah mengatakan bahwa, adalah penting buat kita untuk memahami dalam penelitian itu, ya, ini tidak eksplisit ya, tapi sebetulnya ini termuat dalam semua proses dalam penelitian. Adalah Anda harus mempertimbangkan namanya etika dan privacy, atau mungkin hanya etika gitu ya, karena privacy sebetulnya masuk dalam etika. Jadi etika dan privacy dalam melakukan penelitian. Jadi waktu Anda melakukan yang namanya pengambilan data dan informasi ya, data dan informasi dan juga melaporkan hasil olahan data dan informasi, harap Anda perhatikan ini. Kenapa? Apalagi kalau ya, melibatkan other individual. Ya, other individual ini dalam using, access, get, report. Jadi menggunakan data orang pihak ketiga, individu pihak ketiga, mengakses data dia atau mendapatkan data dia, itu harus kita perhatikan ini. Ini adalah masalah etika. Ini biasanya nggak tertulis, tapi ini harus dipahami. Ya, ilmuwan dan researcher harus paham kode-kode untuk melakukan waktu mereka mengambil data dari orang. Data privasi apa sih? Misalnya kalau Anda memerlukan data sebaran tinggi badan pada laki perempuan, jelas Anda butuh jenis kelamin, ya, laki perempuan. Tapi Anda tidak perlu yang namanya data nomor kartu penduduk kan. Nah itu nggak perlu. Jadi tidak perlu dalam forum yang misalnya kita ingin melihat sebaran tinggi anak SMA di SMA X misalnya antara laki dan perempuan. Misalnya dari kita pengen tahu nih sebarannya misalnya dikaitkan dengan pola makan ya. Apakah pola makan anak SMA berpengaruh atau pola olahraga misalnya yang satu senang basket, yang satu senang sepak bola, apakah berpengaruh pada tinggi badannya misalnya. Dan juga kita pengen lihat apakah ini dalam berbeda nggak kalau untuk laki dan perempuan. Makanya dalam dalam survei atau dalam data yang kita kumpulkan, kita biasanya mengumpulkan usia, ya, kemudian data tinggi badan dan jenis kelamin. Dalam hal ini sebenarnya jenis kelamin itu sebetulnya adalah data privasi. Tapi karena berkaitan dengan data ya kita harus lakukan itu. Tapi tidak perlu misalnya kita tahu alamat, nggak perlu juga. Kita tidak perlu tanya alamat. Kita tidak perlu tanya juga nomor kartu penduduk atau NIK. Karena tidak ada kaitannya dengan data yang kita perlukan. Jadi kita harus sensitif ya pada mengcollecting data dari orang. Nah, juga, mungkin kita kan teknik teknologi informatika ya. Biasanya kita tidak berhubungan dengan hewan ya. Ya, atau siapa tahu Anda mungkin lagi mengembangkan IoT untuk memantau pergerakan kucing Anda gitu, atau kelinci atau hewan piaraan atau hewan ternak. Ada loh. Jadi artinya di beberapa riset mengenai IoT itu adalah memahami, ada di Boyolali kalau ada teman-teman coba cek di Boyolali, memahami bagaimana
kalau Boyolali itu ada sapi perah ya. Jadi pengaruh terhadap misalnya suhu luar, suhu dalam kandang misalnya, terhadap produksi susu perah di Boyolali. Dan untuk mengukurnya itu pakai IoT yang ditaruh di binatang itu masing-masing. Nah, itu berarti kan berkaitan dengan riset yang berkaitan dengan binatang, animal ya. Atau mungkin Anda lagi ngembangin IoT untuk penggemar anjing kucing, bagaimana memantau pola pergerakan hewan Anda supaya di rumah ini punya namanya hotspot untuk kucing, hotspot tuh anjing misalnya, katakanlah seperti itu. Itu kan melibatkan binatang. Nah, kita juga perlu lah bahwa ada etikal yang berlaku dengan binatang. Jadi tidak boleh melakukan penyiksaan terhadap binatang, binatang itu tidak boleh diperlakukan dengan baiknya. Itu di etika tentang binatang juga sudah ada. Prinsip dari etika terhadap penelitian itu termasuk di sini adalah voluntary participation. Bagaimana partisipasi orang lain atau individu pihak ketiga itu memberikan informasi itu secara sukarela. Makanya namanya adalah informed consent. Jadi kalau Anda lagi membuat survei, itu biasanya di bagian awal, itu Anda harus diberikan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data tentang ini. Jadi Anda mohon memberikan persetujuan untuk mengumpulkan data yang kami perlukan. Nah, dalam hal ini adalah concern itu harus di awal harus diberikan supaya dia memberikan persetujuan. Termasuk kalau misalnya kita perlu menanyakan alamat rumah, karena kita ingin tahu misalnya penelitian kita tentang suatu tentang Google Maps ya misalnya, dan kita kan dalam Google Maps jelas harus tahu orang ini tinggal di mana. Nah, itu berarti kan berkaitan dengan informasi lokasi tinggalnya dia. Kalau kita ingin meminta data itu, dia harus menyetujui data itu diberikan kepada kita. Namanya adalah consent. Prinsip-prinsip dari anonimitas jadi artinya karena kalau dalam survei biasanya kita anonim. Dia tidak perlu menyantumkan nama. Jadi sebetulnya nama itu nggak perlu sebetulnya. Tapi ya, data demografinya kita ambil. Umur boleh gitu ya. Nama nggak penting sebetulnya. Dan kita harus menjamin bahwa data itu hanya untuk penelitian ini tidak dipakai gunakan oleh keperluan lain. Dan itu harus di-state. Dan juga dalam komunikasi. Kenapa sih harus lakukan ini? Ini kayaknya kok ribet banget ya peneliti kok harus memikirkan banyak hal termasuk etika. Karena pertama adalah kita ingin melindungi hak dari partisipan dalam penelitian kita. Penelitian kita apalagi melibatkan orang, itu harus kita lindungi haknya. Dan di dalam beberapa negara ini termasuk dalam kalau tidak melakukan ini termasuk pelanggaran undang-undang, peraturan atau pidana bahkan. Ya, jadi kita misalnya ya di beberapa negara itu kita tidak boleh itu menggunakan sembarang foto yang kita ambil untuk kebutuhan publik atau perikanan contohnya. Kalau orang itu menuntut di beberapa negara ini itu dibolehkan karena dia menggunakan foto kita tanpa izin digunakan untuk publikasi publik. Mungkin yang paling yang terakhir yang paling masih terbayang di ingatan saya itu adalah orang yang sedang menggendong bayi sedang mengeluarkan asap rokok yang kemudian foto itu dipakai di bungkus rokok. Kalau teman-teman yang suka ngerokok pasti ada tuh bungkus rokok yang merokok berbahaya itu ada yang foto pria menggendong bayi sambil ngeluarin asap. Dan itu dia menuntut karena dia perusahaan rokok itu memakai fotonya tidak dengan izinnya. Tapi saya nggak tahu kelanjutannya kayak. Kemudian kita juga perlu etika ini untuk mendukung validitas dari penelitian kita dan juga integritas dari perguruan tinggi. Ya jelas kita membawa nama Prahita dalam hal ini ya, dan juga keilmuan kita. Jadi kita mohon Anda teman-teman juga bisa memperhatikan masalah etika dan privasi. Ya. Nah, contoh-contoh situasi misalnya voluntary participation, bahwa partisipan Anda itu boleh ikut atau boleh tidak ikut gitu. Jadi kita tidak ada pemaksaan di sini. Kemudian informed consent itu partisipan mengetahui tujuan, keutamaan resiko ya dari penelitian yang sedang dilakukan dan mereka berhak ikut atau tidak. Jadi concernnya seperti itu. Kita tidak mengumpulkan data personal, ya.
Kemudian kita juga memberitahu bahwa partisipan itu bahwa informasi ini hanya untuk keperluan penelitian, bukan untuk keperluan lain. Kemudian kita juga menjamin bahwa tidak ada efek sesuatu yang berdampak buruk, dan juga bahwa kita menjamin juga bahwa tidak ada istilah plagiarisme dalam melakukan ini. Ini ada suatu tulisan yang bagus ya, nanti Anda bisa cari sendiri di link itu untuk memahami masalah etika dan juga privasi. Nah, selain etika dan privasi, dalam penelitian itu kita juga harus waspada terhadap namanya bias. Bias ini apa sih? Bias ini adalah memasukkan yang namanya unsur luar yang memengaruhi dari penilaian atau argumentasi kita. Ya. Bias itu bisa terjadi karena misalnya adalah pembelokan atau perbedaan dari kebenaran yang ada, yang dapat menyebabkan hasil yang terdistorsi dan kesimpulan yang salah. Bias ini bisa terjadi misalnya pada saat data collection, data analisis, menginterpretasi data, atau waktu melakukan publikasi data. Bisa juga terjadi dalam kualitatif dan kuantitatif. Bahayanya, bias itu bisa menyebutkan kesimpulan yang salah atau tidak lengkap atau tidak cukup. Contoh bias ini seperti apa ya? Contohnya kayak gini, teman-teman ya. Anda sedang meneliti di penelitian mengenai pengaruh minuman alkohol pada pria berusia 25 sampai 40 tahun. Contohnya katakan seperti itu. Anda ingin tahu nih pengaruh minuman beralkohol terhadap produktivitas kerja atau terhadap misalnya hasil pekerjaan. Contohnya seperti itu. Tapi Anda ini sebetulnya penelitian ini dilakukan oleh misalnya organisasi agama. Biasa pasti terjadi. Kenapa? Organisasi agama, apapun agamanya kan melarang minuman beralkohol kan, karena berpengaruh dampak buruk ya, mabuk dan sebagainya. Pasti bias, karena artinya pasti sudah punya kesimpulan awal bahwa pasti nih orang yang berminum alkohol pasti produktivitasnya rendah nih. Itu bias namanya. Jadi artinya bias itu bisa terjadi karena memang Anda sudah punya istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu prejudgment atau prejudis ya. Prejudis itu artinya kesimpulan awal yang mungkin bias karena pandangan Anda atau pemahaman Anda tentang satu hal. Itu bias itu bisa terjadi. Nah, kita harus waspada terhadap bias ini. Stereotipe terhadap orang tertentu itu juga bisa menjadi bias. Misalnya kalau kita berjalan-jalan di mall ya, secara sekilas kita melihat misalnya datang ke food court, banyak orang makan di situ, stereotipe Anda apa? Anggapan awal Anda pasti, oh orang-orang ini paling tidak kelasnya, kalau misalnya kita ambillah mall yang di situ ya, SMS ya, Serpong Summarecon Mall Serpong itu. Anda lihat, Anda bandingkan nih. Anda lihat, bandingkan makan yang ada misalnya katakanlah di mall food court-nya, kemudian Anda bandingkan misalnya di situ restoran yang mewah mana ya? Sebelah kirinya tuh ya. Yang row yang restoran yang paling ujung kiri itu. Kan ujung kanan itu food court, ujung kiri yang makanan mahal. Stereotipe atau Anda anggapan awal, wah ternyata orang yang makan di food court ini tidak lebih penghasilannya dari orang yang makan di mana namanya restoran yang mahal yang sebelah kirinya. Itu kan stereotip Anda, anggapan awal seperti itu. Tapi bisa jadi pandangan Anda itu salah gitu. Siapa tahu memang dia pengen karena memang ingin menikmati makanan yang nggak ada di restoran yang mahal. Katakanlah di situ mungkin nggak jual gado-gado, di sana jual gado-gado. Tapi itu kan anggapan awal kita. Nah, anggapan awal kita tuh jangan dijadikan patokan untuk penelitian kita. Kita harus membuktikan, itu kan anggapan awal. Kemudian kita harus membuktikan bahwa anggapan kita benar atau enggak gitu. Makanya perlu hipotesis juga gitu.
Jadi kalau misalnya anggapan awal itu kita tetap pakai, mungkin nanti kesimpulan kita bisa jadi salah. Nah, seperti itu ya. Jadi ini bias itu terjadi dalam setiap tahapan. Sulit untuk menghilangkan karena biasanya kita kan kita manusia ya. Kita pasti punya pandangan yang berbeda-beda dalam satu masalah atau hal itu yang berbeda dalam teman kita. Kadang-kadang kita bisa berdebat di situ, tapi itu bias itu difficult to eliminate, tapi kita harus pahami. Gitu. Ya, kemudian bias bisa berimpak terhadap validitas dan reliabilitas dari temuan kita. Bisa jadi dia merupakan interpretasi data yang salah. Saya nggak membahas, tapi research bias itu ada information bias, ada interviewer bias, publication bias, researcher bias, response bias, selection bias, quantitative. Saya nggak bahas di sini. Jadi artinya bias itu macam-macam. Tapi intinya adalah sesuatu yang berangkat dari pandangan Anda terhadap sesuatu hal atau pokok masalah belum tentu itu benar dan belum tentu itu bisa Anda jadikan patokan untuk menyimpulkan sesuatu ya. Ingat-ingat itu aja. Nah, setelah kita punya semua itu, kita paham mengenai step by step-nya, modulnya yang harus yang dijalankan, kemudian kita paham juga tentang hal yang mempengaruhi penelitian, termasuk di sini ada yang namanya etika, ada bias ya. Baru kita lakukan constructing the proposal seperti tadi ya. Ya, kita mengkonstruksi dari judul sampai lampiran. Saran saya sebetulnya ini nggak perlu berurutan ya. Harus bikin judul dulu, harus bikin abstrak dulu, nggak perlu. Yang penting semuanya ini komplit. Kalau menurut pengalaman saya, ya kita harus fokus pada apa sih kita lakukan gitu ya. Kemudian eh, kita dapat referensi di mana dan bagaimana kita melakukan. Ini sebetulnya proposal tuh ini tipenya. What, where, how. What is your research? Where do you get reference? How. Itu 3 hal itu yang perlu dijawab dalam proposal. Kalau saya untuk referensi saya biasanya berangkat dari yang namanya perumusan masalah, ya, tujuan dan sasaran. Kemudian saya melakukan tinjauan pustaka. Jadi argumentasi saya itu sebetulnya siapa sih yang dukung? Ada nggak sih argumentasi saya ini udah pernah ditemukan sebelumnya? Atau kalau sudah pernah ada, argumentasinya kebaruannya apa sih gitu loh. Kita lihat di sini tinjauan pustaka, makanya kita perlu baca banyak di sini. Kemudian baru kita, maaf saya mau bersih dulu. Alhamdulillah. Kemudian baru kita lakukan untuk mendukung argumentasi saya itu, saya harus lakuin apa? Makanya kita metodologi penelitiannya apa yang harus kita lakukan, data apa yang harus kita ambil, cara apa yang harus saya pakai, ya, dan apa yang harus kita dapatkan. Ini metodologi. Baru kemudian kita kumpulkan semua, kita ulas, kita susun, baru kita menyusun atau melakukan abstrak ya. Abstraknya, oh ternyata saya seperti ini. Dan seterusnya barulah judul, yang lain-lainnya, daftar isi daftar tabel dan seterusnya. Kalau daftar pustaka, kalau Anda pakai aplikasi yang word processor udah otomatis sudah bikin lah di sini, jadi nggak perlu dikhawatirkan lagi. Oke, nah seperti saya bilang bahwa 2 pertemuan terakhir 13 dan 14 itu kalau nggak salah tanggal 7 sama 14 tuh, kita coba lakukan mini seminar ya. Nah, tugas Anda adalah berangkat dari yang ini, coba Anda buatkan 2 hal. Yang pertama itu adalah Anda membuat proposal tugas akhir ini sebagai suatu draft yang berbentuk seperti ini. Jadi suatu dokumen proposal yang berbentuknya seperti ini. Draft saja ya. Dan Anda mulai dari mana? Anda bangun dari mana? Kan waktu itu kita sudah menugaskan Anda untuk Anda mencoba mencari topik, Anda mencoba mencari referensi, Anda kemarin mencoba mencari literatur dan sebagainya. Berangkat dari situ, ya. Yang pertama Anda bikin draft proposal, yang kedua Anda bikin presentasi terhadap draft proposal itu. Paling tidak dalam presentasi itu ada yang namanya 4 hal ya, abstrak, maksud penelitian, metodologi penelitian, dan tabel. Nanti saya kasihlah beberapa contoh yang memadai. Ya. Jadi Anda bikin
presentasi terhadap draft proposal itu, dan ada presentasi 10 menit maksimum ya. Sebenarnya 10 menit termasuk tanya jawab. Nah, sekarang saya ingin diskusi adalah caranya gimana. Saya paham di sini kan masih ada yang ada eh, apa lagi magang, tidak bisa hadir dalam 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 pertemuan tatap muka. Sebetulnya idealnya gini teman-teman. Saya pengennya semua itu hadir dalam satu ruangan, ya, atau semuanya hadir dalam satu Google Meet dan saling bergantian, ya. Eh, jadi yang idealnya itu adalah kita seperti sekarang ini, kita pakai Google Meet, kita buka selama 2 jam ini gantian nih, dan by abjad aja gitu loh, A, B, C dan seterusnya. Dan kita bergantian selama 10 menit mesimulasikan proposal kita, mempresentasikan dan mensimulasikan proposal kita, dan kemudian ada diskusi tanya jawab dengan reviewer. Itu opsi pertama tuh. Opsi kedua itu artinya melihat pengalaman yang ada magang, waktunya sempit dan sebagainya. Saya ingin mengumpulkan hasil rekaman saja dari Anda. Jadi rekaman dan dokumen itu dikumpulkan ke saya, dan nanti saya akan minta reviewernya melakukan dengan paling tidak lihat argumentasi seperti apa. Cuma memang kekurangannya tidak ada diskusi gitu. Itu cara kedua. Nah, sekarang mungkin saya tutup dulu nih. Ya.